ya bahkan dengan datang saja itu sudah merupakan kontribusi besar. Datang, hadir, ya boleh jadi bisa mendapatkan manfaat dan harapannya tentu bisa memberikan manfaat ya. Baik, alhamdulillahirabbil mitra IDSN dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bersama berdiskusi tentang silat nas yang digelar oleh Hidayatullah, dan bincang kita dengan ini juga merupakan Rutso, bagian dari Rutso to Silat Nas Hidayatullah 2023 ya Ustaz ya. Di Gutem tentunya ya. Ada yang mengatakan bahwa Gutem bersolek, Gutem dikeroyok. Itu maksudnya apa ya? Jadi memang untuk berkhidmat ya dengan para tamu yang akan datang ya, tentu banyak hal yang harus kita benahi ya, kita perindah, kita bersihkan. Karena ada tamu yang datang ya. Karena kita mau menjamu tamu dari berbagai pelosok Nusantara. Kan biasanya tamu ini biasanya kita suguhin 3 hari aja Ustaz ya. Insya Allah bahkan tanggal 13 ini, tanggal 13 November itu sudah tiba rombongan, sebagian besar rombongan dari Papua. Sudah ada 300-an naik kapal laut. Jadi sudah ada ini, sudah di kapal ini, mereka dalam perjalanan karena nggak bilang jangan datang sekarang cepat betul. Karena mereka juga harus menyesuaikan dengan jadwal kapal kan. Jadwal kapal mungkin sepekan sekali, kalau ambil sesudah itu bisa telat misalnya. Jadi mereka sudah berangkat ini sebagian besar dan tanggal 13 sudah tiba di Balikpapan, sehingga memang ya itu tadi kita bersolek, dikeroyok semua sarana prasarana ya, dibenahi, dibersihkan, diperindah. Ya apatah lagi Gunung Tembak ini kan berada di Desa Tritip Pak ya. Desa Tritip ini desa apa ini? Sudah masuk dalam keputusan Menteri sebagai desa wisata ya. Desa wisata ya. Desa destinasi wisata dan kampus pesantren Hidayatullah yang berada di Tritip bagian dari itu, dengan istilahnya fokus sebagai destinasi wisata religi. Destinasi wisata religi. Jadi itu dampaknya seperti apa? Apakah memang orang yang datang dari luar, misalnya dari Penajam atau dari Bontang dan sebagainya, datang ke Gutem ya, Gunung Tembak, dengan adanya tadi ya posisi pada wisata religi, dia bisa masuk, dia bisa apa aja yang bisa dilakukan. Kita buka ya, bahkan kita ajak ya, kita ajak supaya bisa melihat suasana perkampungan Muslim ya, karena kita tidak seperti pesantren pada umumnya yang biasanya hanya berisi sekolah, biasanya pesantren, sekolah, asrama gitu ya. Nah di kampus Hidayatullah di Gunung Tembak ini ya memang selain sekolah, asrama juga ada warga, kemudian lingkungan ya. Di sana ada danau. Tadi nanya kan mau bisa mancing apa enggak? Bisa walaupun tentu harus ngelapor dulu ya sama pihak terkait ya, ini mau mancing bagaimana ya, karena ada jadwalnya biasanya. Ada ketentuannya ya, tentu harus menutup aurat misalnya ya, kalau masuk waktu sholat ya harus ikut sholat berjamaah. Nah ini maksudnya wisata religi. Jadi selain menikmati alam ya, selain tadi saya bilang mau camping atau mau mancing ya, tentu koridor-koridor syariat ya harus diperhatikan ya. Jadi untuk yang sekolah-sekolah, misalnya ada sekolah SD atau sekolah SMP yang mau camping di Gunung Tembak, bisa juga nih Ustaz? Alhamdulillah, dipersilahkan ya. Tentu dengan komunikasi, tidak tiba-tiba datang Pak. Saya mau camping ya, bahkan insya Allah di acara Silatnas, karena seluruh asrama dan sekolah santri itu kita gunakan untuk melayani tamu, pasti ada pertanyaan, terus santrinya dikemanakan? Betul. Memang sebagian ada yang kita berikan tugas untuk khidmat dulu dengan orang tua, tapi sebagian besar kita arahkan untuk camping ya. Kita adakan Islamic camp ya buat mereka. Tentu selain untuk camping,
ya mereka juga berkhidmat kepada tamu-tamu yang datang, bersilaturahim kepada tamu-tamu yang datang. Tentu sebuah pengalaman tersendiri ya kalau anak-anak kita bisa mendengarkan kisah-kisah dakwah dari para dai dari berbagai pelosok. Nah, ini tentu menjadi pengalaman tersendiri, tambahan semangat tersendiri buat mereka. Nah, sambil melayani tamu, nah mereka camping. Jadi mereka tinggal dulu di tenda-tenda di pinggir danau ya, menikmati suasana alam beberapa hari sambil berkhidmat. Jadi masya Allah, insya Allah faedahnya banyak lah untuk khususnya santri kita. Jadi bagi warga masyarakat yang ingin datang ya, atau misalnya mau liburan ya, cari arena wisata ya, jangan ke pantai mulu ya. Jangan ke pantai, apalagi ini sekarang panas ya. Betul. Bisa jalan-jalan ke Gunung Tembak sambil lihat nanti ada bazar kita ya, ada wisata kuliner, silaturahim juga dengan para dai dari berbagai pelosok Nusantara. Bisa kalau ada pancingannya, bawa-bawa pancing, bisa mancing insya Allah. Mancing ya. Tapi jangan mancing keributan ya. Itu dia, apalagi mancing emosi. Iya, jadi memang kegiatannya banyak ya Mitra Edisi ya. Tadi disebutkan juga ada dai dan daiyah ya Ustaz ya. Memang momennya ada sedikit perbedaan, tapi di daiyah memang juga ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya. Kemudian tokoh-tokoh yang nasional juga diundang untuk bisa memberikan paling tidak pandangan sesuai dengan keilmuan atau wawasan kenegaraan ya Ustaz ya. Betul sekali. Sehingga dan juga tadi yang disampaikan oleh Ustaz Fatun Qorib ya terkait dengan teman-teman yang datang dari Papua ya. Sudah datang ini ya. Sudah perjalanan ya. Sudah di perjalanan. Tiba-tiba kalau kapalnya stop, nanti dia berenang. Mereka mungkin akan bertemu juga dengan teman-teman mereka dari pelabuhan-pelabuhan yang ditempati transit ya. Dari mungkin berapa lama ini perjalanan transit dari Irian? Maluku. Ya kemarin itu start di tanggal 28. Tiba di tanggal 13 ya, hampir sepekanan ya. Hampir sepekan. Luar biasa ya. Ya 2 April kalau di 2 pekan ini Ustaz ya. Insyaallah. Baik, jadi semangatnya luar biasa ya. Mudah-mudahan di perjalanan juga ikut mancing. Baik, ini setengah abad Hidayatullah. Tadi juga kita sudah menyinggung tentang Gutem Bersolek ya, Gutem Dikeroyok. Ini maksudnya adalah momen yang memang akan kita banyak terima tamu dari Nusantara ya, dan juga dari tokoh-tokoh nasional, sehingga diharapkan Gutem itu bersolek lah untuk menyambut kehadiran tamu-tamu dalam Silatnas nasional Silatnas Hidayatullah ke 2023 ya Ustadz ya. Nah, kemudian juga ada event yang disampaikan tadi oleh Ustadz bahwa satu kader satu buku ya. Nah, kalau satu kader satu buku ini memang diwajibkan buat para dai dan daiyah untuk yang datang Silatnas nanti bawa buku ya. Ya, jadi kan kita sedang menyelesaikan masjid ya, masjid besar ya di kampus kita. Dan di lantai 3-nya itu kita ada bangun perpustakaan besar. Harapannya saudara-saudara kita yang datang ini membawa satu orang satu buku untuk diwakafkan ya ke perpustakaan supaya jadi sedekah jariyahnya ya. Sedekah jariyahnya. Dan kita memang memberikan kebebasan, tentunya bisa dipilah lah buku-buku yang bermanfaat ya untuk khususnya dakwah dan pendidikan Islam insyaallah. Baik, ini Ustadz kalau ngomong-ngomong peran dari masyarakat yang ada di sekitar Gutem itu Hidayatullah, dan juga kontribusi masyarakat Kota Balikpapan seperti apa dengan kehadiran Silatnas Hidayatullah 2023 ini Ustadz? Mungkin ada kontribusi apa yang bisa diberikan kepada Silatnas ini? Ya, pertama tentunya kita tidak ingin kebaikan ini hanya kita sendiri yang mendapatkannya ya. Kita mengajak siapapun ya, khususnya warga Balikpapan juga mengambil peran ya, mengambil jatah kebaikan ya. Ya banyak hal yang bisa
ya dikontribusikan, disinergikan, ya bahkan dengan datang saja itu sudah merupakan kontribusi besar. Datang, hadir, ya boleh jadi bisa mendapatkan manfaat, dan harapannya tentu bisa memberikan manfaat ya ketika kita bersilaturahim. Ya selain itu karena kita ingin menjamu banyak orang, apalagi insya Allah ya mereka ini adalah mujahid-mujahid dakwah, ya maka kami mempersilahkan warga Balikpapan untuk juga ambil bagian menjamu misalnya ya. Mungkin ada satu orang, oh, Ustadz saya mau layani 10 orang, Ustadz saya mau layani 100 orang. Itu bentuknya seperti apa Ustadz? Bisa datang membawa makanan, boleh, atau bisa juga memberikan donasinya. Pak Ustadz ini untuk sekian orang ya, saya jamu ya, silahkan dimanfaatkan. Atau Ustadz nanti saya datang, nanti saya bawa makanan, tolong saya minta berkumpul misalnya, atau duduk bersama 10 atau 20 atau 30 dai, duduk bareng, atau setidaknya makanan kami dimanfaatkan. Atau juga bisa memberikan sumbangsi perlengkapan yang dibutuhkan ya, tentu. Contohnya seperti tadi saya sampaikan ya, tenda ya, kemudian ya perlengkapan lain, misalnya oh di rumah ada dispenser nih, siapa tahu untuk pelayanan tamu butuh. Oh di rumah ada alas tidur nih, ambal ya, siapa tahu karena tentunya 20.000 orang ini tidak bisa kita tempatkan di kasur semua misalnya. Ya karena tadi sebagian ada yang di tenda, mungkin sebagian di bangunan yang bukan istilahnya asrama ya, di kelas ya, pasti alas tidurnya ya minimal ambal misalnya ya. Apakah mau dipinjamkan, apakah mau dihibahkan, ya juga dipersilahkan. Atau mungkin ada yang punya kendaraan, oh Ustadz itu yang 300 datang di Pelabuhan Semayang, gimana itu mobilisasinya? Ini ada mobil saya yang nganggur, siapa tahu bisa diangkut ya, satu mobil sama saya, ayo dipersilahkan. Ya apapun yang kemudian bisa disumbangsihkan. Atau ya seperti di awal kita sampaikan, Ustadz saya mau buka stand kuliner Ustadz, bolehlah nanti sekali kita kasih free, gratis, atau ya selebihnya kita jual harga sosial. Ya kebetulan saya pengusaha warung misalnya, kita persilahkan ya, kita undang ya. Dan tentunya ini bukan semata hanya kontribusi dan sinergi sesaat ya, bahwa kemudian dari hasil silaturahim ini mereka mendapatkan spirit, semangat kembali berdakwah, kemudian berdakwah dengan asbab fasilitas-fasilitas yang tadi kita berikan, tentunya pasti akan menjadi pahala. Makanya kami ya bahasa anak mudanya, ndak mau makan sendiri ini barang ya. Jadi kita ingin bagilah kebaikan ini, siapapun yang ingin mengambil peran-peran kebaikan, kita persilahkan ya, kita persilahkan insyaallah. Insyaallah ya. Jadi diharapkan masyarakat khususnya untuk Kota Balikpapan ya, mengambil peran ini ya, untuk menabur kebaikan dan mendulang kebaikan. Jadi menjadi amal kita juga nanti di akhirat kelak ya Ustaz ya. Insyaallah. Dan ini pelaksananya tadi tanggal 23 hingga tanggal 26. Insyaallah. Dan juga buat teman-teman yang memiliki UMKM ya, bisa juga membuka stand ya. Nah kalau konfirmasi standnya dan kemudian konfirmasi untuk donasi dan sebagainya, seperti bagaimana teknisnya nih Ustaz? Ya, kalau untuk panitia kalau di kepanitiaan, kalau untuk nomor kami bisa juga menjadi kontak center ya, di 0811 223 0789. Ulangi bisa di 0811 223 0789. Kalau untuk bazar ini ada kontak khusus ini. Oh, bazar juga ada kontak khusus. Kontak khusus untuk bazar 0823 4473 5872. Ini sama Bang Fajrin ya. Kalau yang Ustaz di 0823 4473 5872 Bang Fajrin.
Bang Fadil ya. Itu kalau yang mau bazar ya. Tapi kalau yang tadi mau berkontribusi, bersinergi ke nomor kami yang 789, insya Allah kami 24 jam standby. Insya Allah. Standby ya. Nah kalau ada yang tanya juga, kalau UMKM ini standnya di mana Ustaz? Kalau ya, akan dibuat nanti ya stand akan khusus, kita ya? buat di kampus, di dalam kompleks pesantren, karena memang fokus acara kita di satu tempat ya. Di situ bazarnya, di situ kulinernya, juga kegiatan lebih banyak di masjid ya. Ada kegiatan-kegiatan informal seperti yang kami sampaikan, ya berkuda, ya futsal, ya berenang, ya lain sebagainya, sehingga insya Allah di dalam kampus cukup untuk kegiatan-kegiatan itu, insya Allah. Untuk masjid sendiri menampung berapa banyak jamaah ini Ustaz? Kalau ya, alhamdulillah di kita ini baru menyelesaikan masjid ya, walaupun belum sempurna ya. Ini kapasitas di angka 8.000 untuk bapak-bapak ya. 8.000 ya. Jadi kalau untuk undangan 20.000 rasanya cukup ya. Sebagian kan pasti peserta putri. Betul. Peserta putri, kita juga punya masjid khusus yang alhamdulillah pemerintah provinsi baru memberikan sumbangsihnya juga kepada kita, sebuah masjid ya, yang insya Allah kapasitas di angka 3 sampai 4 ribuan bisa tertampung di Putri. Dan tentunya ya kita antisipasi untuk di luar masjid ya, sekitar masjid, karena memang pasti semua tidak bisa ditampung di satu tempat yang sama, insya Allah. Baik. Nah kalau masyarakat mau bergabung ya, baik di lingkungan Hidayatullah sendiri di GUTM maupun di luar, ada juga syarat dan ketentuannya Ustaz? Kalau bergabung untuk hadir di kegiatan, ya kan dia pengen melihat kegiatannya apa saja. Kalau ada rundown kegiatan acaranya, kan kita datang ke sana gitu untuk melihat. Ya, silakan datang. Silakan datang. Buka dari jam berapa? Kalau kegiatan kita itu mulai jam 3 malam. Jam 3 malam. Kita mulai dengan Qiyamul Lail. Ya, ini kegiatan sudah mulai itu di tengah malam ya, Qiyamul Lail, kemudian sholat subuh, ada tausiah ba'da subuh, ya, kemudian ada kegiatan pagi. Tapi kalau misalnya warga mau datangnya pagi atau siang, itu kita bebaskan saja, enggak masalah. Kalau untuk warga Balikpapan ya, masyarakat mau misalnya nanti kita akan sampaikan rundown kegiatan bahwa misalnya Ustadz Adi Hidayat itu akan mengisi khutbah Jumat dan dialog ba'da Jumat. Boleh jadi mungkin masyarakat ingin hadiri itu saja misalnya. Dipersilahkan. Kemudian nanti sama Ustadz Bahtiar Nasir hari apa gitu ya, jam berapa. Nanti akan kita syiarkan di media-media yang ada. Mudah-mudahan juga nanti di IDC bisa syiarkan, sehingga nanti masyarakat dipersilakan memilih kegiatan apa yang mau dihadiri. Ya, kegiatan mana yang mau dihadiri, atau ndak mau hadiri kegiatan apa-apa, yang penting datang ya, mau silaturahim, mau lihat ya, mangga dipersilahkan. Tafadhol. Baik, alhamdulillah. Artinya bebas saja ya. Bebas insyaallah. Masyarakat juga bisa mengakses informasinya itu lewat panitia dan juga beberapa kegiatan atau event-event yang diselenggarakan tadi. Siap insyaallah. Baik. Kemudian juga ada rekening Silatnas Hidayatullah ya Ustaz ya. Masya Allah. Ini seperti apa ini dan untuk apa ini Ustaz? Iya, ini untuk warga atau jamaah kita yang tadi ingin berdonasi, berkontribusi, bersinergi ya dalam bentuk ya seperti tadi misalnya, saya mau jamu 10 orang tapi saya mau kasih cash aja Ustaz. Tafadhol. Ya, mangga gitu. Ustaz, saya mau sumbang untuk ambal tapi Ustaz aja yang beli. Misalnya seperti itu. Panitia aja yang beli ini untuk ambal, atau misalnya ini untuk air minum misalnya ya. Tafadhol, itu bisa melalui rekening ya, rekening Silatnas. Alhamdulillah angkanya angka cantik ini, karena historis misalnya yang di
di BSI itu 1973 itu tahun kelahiran ya. Tahun kelahiran Hidayatullah. Tahun peresmian. Tahun peresmian Hidayatullah. 50 tahun ya. 1973, 2023 itu tahun pelaksanaan kegiatan Silatnas dan 55. Ya, jadi kalau di BSI 1973, 2023, 55. Kenapa nggak 50 Ustaz? Banknya nggak mau kasih nol belakangnya. Oh begitu. Nah kalau di muamalat menarik juga rekeningnya. Ya karena ini entah qadarullah ya, Allah kasih nomor rekening yang ada nuansa spiritualnya. Ya, bukan cocok logi ini ya. Kalau di muamalat itu angkanya 60, 10, 50. Itu kalau 6, 1, 5 ini kan rukun iman, tauhid dan rukun Islam. Ini itu kalau dari sisi spiritualnya di angka terakhirnya 73, 23 itu sama tahun kelahiran dan tahun pelaksanaan Hidayatullah. Mengambil gitu. itu ya. Jadi kalau di muamalat 60, 10, 50, 73, 23. Ini Masya Allah. Mudah ya untuk hafal ya. Mudah karena ada sisi historisnya, spiritnya. Insya Allah. Baik, di BSI dan Bank Muamalat ada lagi di yang lain di BRI ada, tapi ini cukup panjang ini. Kalau BRI biasanya panjang ya. Ini angkanya 7294 0101 3131 535. Ini Masya Allah cukup ya. Panjang ya. Cukup panjang. 7294 0101 3131 535 untuk di BRI. Harusnya di belakangnya 23 juga ya. Maunya begitu. Biar ada historisnya juga. Masya Allah ya. Jadi memang pendengar Mitra IDC ataupun siapapun yang mendengarkan ya, untuk memberikan impact terbaik untuk kesuksesan dari Silatnas 2023 yang Silatnasnya akan dilaksanakan di Gutem ya Ustaz ya, di kompleks Hidayatullah di Gunung Tembak. Gunung Tembak. Siapa yang belum pernah jalan-jalan ke Gunung Tembak? Nah, ini momen kesempatan. Sudah. Kesempatan sini sudah. Tapi saya kalau ke sana takut nanti nggak bisa keluar. Ya kalau misalnya mau ke Pantai Lamaru kan sudah dekat. Betul. Ya, Penangkaran Buaya juga sudah dekat. Mau lihat bendungan yang sudah agak mengering di Tritip, ya itu juga sudah dekat. Apalagi kalau mau memang wisata religi, mau ikut sholat jamaah dengan ribuan jamaah, ya tidak perlu tunggu umroh atau hari raya. Ini bisa bergabung. Bisa duhur, asar, bisa duhur, asar. Mau sholat lail pun kita undang. Kita gitu. Mau ikut sholat lailnya saja, ayo mangga. Ya kita mulai jam 3 sampai menjelang subuh insya Allah. Makanya kalau menikah di Gutem di masjidnya enak ya Ustaz ya, karena jamaahnya ya. Banyak yang doakan. Ya bahkan ya tapi ini bukan undangan ya, cuma informasi. Banyak yang meninggal minta disolatkan di Gunung Tembak. Tapi ini bukan undangan Pak ya. Silahkan mati terus kita solatkan bukan ya. Tapi informasi karena ya itu insya Allah 5 waktu kita dihadiri ribuan jamaah setiap sholat. Ini untuk santrinya sendiri, pengajarnya, kemudian dari ustadz-ustadznya dan juga warga ya Ustaz ya. Warga juga ikut ya di sana ya. Semua ikut di satu tempat. Insya Allah ya. Biasanya kan kalau di Mekah atau di Madinah ya, ketika ada yang wafat diumumkan gitu ya. Disolatkan rame-rame. Nah, kalau di Hidayatullah ini banyak juga ya. Ya. Masya Allah. Tapi ini bukan undangan sekali bukan undangan ya. Kami tidak undang untuk sholat jenazah. Kan titip pesan biasa wasiat ya. Tolong kalau wasiat saya meninggal tolong disolatkan di Hidayatullah. Tapi makam di sana ada juga Ustaz? Ya, ada pemakaman milik pemerintah ya. Milik pemerintah ya, dekat dengan Hidayatullah. Pas di perbatasan kita. Artinya sekalian sholatkan di Hidayatullah, kemudian makamkan di situ. Ya, konfirmasi dulu ya. Kalau ini gimana? Konfirmasi mau mati atau? Enggak, bukan kalau keluarganya. Siap. Kalau keluarga tinggal konfirmasi. Biasanya seperti itu. Tentunya biasanya karena yang sudah punya hubungan ya. Betul. Apakah itu wali murid kita, jamaah kita, ya salah satunya tujuannya itu pingin disolatkan oleh banyak orang. Betul. Ya. Tolong saya dibawa ke sana disolatkan ya. Tapi kalau untuk pemakaman ya administrasi
lokasi ya, mungkin untuk wilayah Tritip atau dan sekitarnya, karena pastinya juga itu ada aturannya ya. Kalau pemakaman umum ya, hanya warga sekitar misalnya. Tapi kalau misalnya itu pemakaman sendiri ya kita open saja. Tapi kalau karena ini pemakaman umum biasanya ada aturan-aturan. Tapi kalau untuk disolatkan ya insya Allah ya, dapat pahala juga nih Ustaz ya. Masya Allah. Kok jadi bahas sholat mayat ini? Ini Ustaz ada yang tanya itu ya. Siap. Ustaz kalau untuk kader dai-dai Hidayatullah yang diterjunkan ke pelosok-pelosok desa dan sebagainya, itu nimba ilmunya di mana Ustaz? Di Hidayatullah Gunung Tembak langsung atau di beberapa bagian, atau mereka bisa menimba ilmu di luar kemudian menjadi bagian dari Hidayatullah kemudian berdakwah, itu gimana Ustaz? Awalnya itu memang hanya di Balikpapan ini ya, di Gunung Tembak ya. Kemudian kita kirim dai membuka kampus-kampus ya, cabang-cabang ya, sekolah-sekolah di berbagai wilayah. Nah saat ini alhamdulillah ya kita sudah ada di 300 lebih DPD atau di daerah kabupaten kota. Kita juga sudah membuka sekitar 600-an kampus ya, pesantren di berbagai pelosok Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kebetulan kami pernah juga 5 tahun di Aceh. Kemudian ya ada ribuan sekolah ya. Kalau sekolah tinggi kita sudah ada 6 kalau tidak khilaf, ada di sekolah tinggi ya. Sekolah tinggi ya di Balikpapan sini. Ya? Kemudian ada di Surabaya, ada di Malang, ada di Depok, ada di Batam, kemudian ada di Makassar ya, Samarinda juga baru buka ya. Jadi sekarang mau menimba ilmu atau gabung belajar di mana saja itu enggak masalah. Yang kedua, kalau misalnya saya lulusan ini ya sudah selesai kuliah mau bergabung, ya kita juga buka kesempatan. Bahkan kita ajaklah siapapun yang kemudian ingin mengambil peran dalam kegiatan dakwah, dalam kegiatan pendidikan, sosial ya, atau apapun dalam kebaikan, kita membuka diri. Tentunya ketika memang sudah berkomitmen dalam berjamaah ya, jangan sampai kemudian dakwah berjamaah. Dakwah berjamaah bukan dakwah infirodi, sehingga memang tentu kita akan memberikan arahan ya, memberikan penugasan ya. Kalau siap ya ayo siap, insya Allah kita sama-sama ya. Tapi kalau tidak siap ya kita juga tidak menghalangi kalau misalnya mau ambil peran dakwah pendidikan di medan dakwah yang lain juga. Falyatafaddal insya Allah. Baik, terakhir ini Ustaz, terkait dengan Silatnas yang akan dilaksanakan nanti tanggal 23 hingga 26 November ya, insyaallah. Silakan Ustaz. Ya, intinya pertama kami mohon doa kepada seluruh warga Balikpapan agar perhelatan ini bisa berjalan sukses. Tentunya kami sebagai tuan rumah diberikan kemampuan untuk menjamu ribuan saudara-saudara kita, para daiyah ya, dari berbagai pelosok Nusantara. Yang kedua, kami juga mengajak kita semua, mengundang warga Balikpapan khususnya dan sekitarnya untuk bisa ikut memeriahkan ya dalam kegiatan ini, apakah ikut hadir atau ikut mengambil peran, berkontribusi, bersinergi, berkolaborasi, atau memanfaatkan event-event yang ada yang kami siapkan. Juga kami dengan senang hati membuka diri. Dan tentunya terakhir ya, kami sangat-sangat berharap kepada seluruh warga Balikpapan ya juga berkenan ya menjadi tuan rumah bagi saudara-saudara kita. Boleh jadi ada yang ketemu di angkot, boleh jadi ada yang ketemu di perjalanan. Ya, mohon disapa, apalagi Balikpapan sebagai kota beriman ya, dikenal dengan warganya yang ramah ya, warganya lingkungannya yang kondusif ya. Mudah-mudahan bisa meninggalkan kesan ya bagi saudara-saudara kita yang datang
dan meninggalkan kota Balikpapan nanti dalam keadaan yang senang dan memiliki kesan yang mendalam lah, insyaallah. Baik, alhamdulillah, barakallah, jazakallah khair kepada Ustadz Fatun Qorib ya atas bincangnya hari ini bersama kita di IDC Public dalam tema Silatnas Dai Nasional di Kota Balikpapan. Nantikan di tanggal 23 hingga 26 dan untuk konfirmasi lebih lengkapnya juga bisa menghubungi panitia di 0811 ya Ustaz ya. 0811 22 30 7891 dan 789. Oh, 789 ya. Baik. Dan juga kalau mau langsung datang ke GUTEM atau Gunung Tembak atau di kampus Hidayatullah juga dipersilakan, mangga ya, insyaallah ya. Barakallahu jazakallahu khair sekali lagi Ustaz atas kehadirannya di studio kami. Demikian mitra IDC bincang-bincang kita di IDC Public saat yang bicara, dan kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Saya Uli Abdurrahman dan kru yang bertugas mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.